何？お前はもう死んでいる。 Selamat datang kembali di Poci Podcast Duci. Sekarang kita mengundang dua orang paling penting di Semanda. Silakan Mas Iwan dan Mas Panji masuk kamera. Ayo dong. Boleh duduk nih? Ini duduk ya? Iya. Oke. Nggak boleh. Nggak boleh. Bercanda. Sip. Oke. Perkenalin dulu dong. Dari Mas Panji dulu kayaknya. Boleh. Iya, silakan. Ya, izin perkenalkan diri, nama saya Panji Narmesakara. Saya dari kelas 11 MIPA 4 dan sekarang kebetulan saya menjabat sebagai ketua MPK. Bukan kebetulan ya? Ya, emang iya. Oke, terima kasih Mas Panji perkenalan dulunya tadi, dan terima kasih juga Yanuar tadi atas pembukaannya. Baik, sekarang izin memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Danu Pratama dari kelas 11 MIPA 1, dan saya sekarang alhamdulillah menjabat sebagai ketua OSIS SMA Negeri 2 Cikampek. Oke. Bagus. Jadi lanjut nih pertanyaan pertama ya. Ya boleh. Langsung pertanyaan aja. Langsung. Iya dong. Oke. Oke, pertanyaan pertama nih. Boleh ceritain nggak cerita proses kalian nih selama dari nggak ngapa-ngapain jadi ketua organisasi nih? Ngapain? Ayo, dari Iwan dulu deh boleh. Oke, dari saya. Enggak ngapa-ngapain. Nggak, ini dari ceritanya maksudnya dari waktu saya kecil atau misalkan dari tentang SMA aja atau gimana? Dari SMA aja deh, dari Jauh SMA banget aja. yang ini ya. Dari kecil. Dari SMA aja, berarti dari awal ini ya, dari awal saya masuk SMA Iya, di iya. Cikampek kayak. Sebenarnya dari awal masuk pun saya udah punya target buat jadi ketua OSIS sebenarnya. Terus kayak masuk juga saya udah lihat OSIS itu gimana waktu mereka kerja di lapangan, kita MPLS itu gimana mereka ngatur anak-anak, terus kayak ngatur acara segala macam, itu ngeliatnya kayak keren aja gitu. Apalagi kalau dilihat OSIS SMA sama OSIS SMP itu bener-bener beda jauh banget, karena saya juga pengen coba tantangan baru gitu. Nah, pas saya masuk itu saya masih gugus, mulai lihat orang-orangnya, terus satu gugus juga, kebetulan satu gugus sama Mas Panji. Oke. Nah, habis itu setelah satu gugus kita tuh kan kayak sering ngobrol-ngobrol gitu. Jadi, ini nggak apa kita ceritain aja. Iya, nggak apa-apa, ceritain. Habis itu sering ngobrol-ngobrol segala macam, terus suatu waktu tuh kita ngobrol-ngobrol soal organisasi. Habis itu kayak dia mau masuk apa, OSIS atau MPK gitu, udah lihat belum tentang OSIS atau MPK. Terus kayak udah sih sebenarnya, tapi masih bingung masuk mana. Terus akhirnya kayak kita janji gitu, pokoknya kita harus jadi ketua dari salah satu organisasi tersebut gitu, baik OSIS maupun MPK. Dan alhamdulillah ya kita berdua bisa ngebutin ya Ji. Iya. Jadi satu ketua OSIS, satunya ketua MPK, dan Jadi, itu apa ya, benar-benar kayak janji yang cuma kita omongin sedikit aja gitu waktu ngobrol, ternyata bisa jadi kenyataan sekarang. Oke. Jadi kalian tuh dari awal di gugus nih udah udah komitmen nih, udah komitmen. Iya, udah komitmen bareng-bareng. Ini emang kebetulan apa gimana nih? Apanya? Iwan jadi OSIS, Panji jadi MPK. Apa harusnya ini? Apa harusnya kalian tuh satu organisasi terus saling jatuh-jatuhin gitu? Tuh. Gimana nih? Siapa nih? Siapa? Silakan jawab mana aja. Siapa aja? Panji. Boleh deh. Jadi cerita awalnya sih gini ya, ini menarik buat dibahas nih. Soalnya kita juga masih nggak nyangka sih ya Iwan ya. Gak nyangka banget. Dari omongan kita yang emang dibilangnya ngawur sih, emang liar gitu. Iya, kayak Gua nanti jadi ketua OSIS ya, nanti jadi ketua MPK. Wah, ternyata sekarang beneran kesampaian gitu. Sebenarnya kita emang dari gugus tuh, kita satu gugus kebetulan udah komitmen buat beda organisasi gitu. Iya. Iwan memang udah pengen dan tertarik masuk OSIS, dan saya sendiri tuh tertarik buat masuk MPK gitu. Untuk kepikiran satu organisasi sih sempat kepikiran ya, soalnya kita hampir mau masuk OSIS dua-duanya ya. Iya, Cuma OSIS. ternyata saya lebih tertarik jadi MPK, dan hasilnya ya seperti sekarang ini gitu. Iya. Oh, gitu. Oke. Sama apa lagi tambah aja. Saya juga sebenarnya udah diajak buat masuk ikut seleksi MPK, cuma pas mau seleksi itu saya ngundurin diri karena mungkin jalan saya itu bukan di MPK gitu, jalan saya di OSIS. Dan saya udah netepin hati itu buat di OSIS, ya udah bukan di OSIS. Dan ternyata sekarang ya alhamdulillahnya saya bisa jadi sampai sekarang ini gitu. Dan bisa bekerja sama Mas Panji juga. Iya. Jadi karena kalian tuh jago banget nih ceritanya jadi ketua organisasi, apakah kalian di SMP punya pengalaman gitu jadi OSIS atau MPK di SMP? Top. Oh, mikir dulu. Dari SMP ya SMP emang saya tuh pengalaman jadi OSIS.
Jadi gimana ya, saya tuh tertarik masuk organisasi di SMA karena bawaan saya dari SMP sih. SMP tuh saya masuk organisasi ya setengah doang, soalnya sisanya kenapa potong corona gitu kan. Oh. Jadi saya niatnya tuh masuk SMA, join organisasi lagi, soalnya belum puas gitu organisasi di SMP tuh, dan belum kelihatan juga dan belum kerasa sih sebenarnya cara berorganisasi yang benar tuh gimana, atau sistematis organisasi tuh kayak gimana gitu. Udah makanya saya tertarik buat melanjutkan organisasi di SMA gitu. Dari SMP juga sih sebenarnya udah ada pengalaman OSIS. Kalau Mas Yuwan sendiri gimana? Kalau untuk di SMP, alhamdulillahnya ya Mas Panji, saya juga di SMA atau SMP itu ketua OSIS sebenarnya. Tapi ya itu kepotong corona, harusnya saya itu diumumin jadi ketua OSIS waktu kelas 7 mau naik kelas 8, tapi karena corona tuh udah benar-benar gak ada kabar banget. Saya tahu-tahunya waktu kelas 9 mau naik kelas 9 tuh saya baru tahu kalau saya itu jadi ketua OSIS. Jadi udah nyusun ini nyusun itu, tapi ternyata ada corona dan ternyata kepotong. Saya tahu baru kelas mau naik kelas 9, ya bener kata Mas Panji tadi, kita nggak tahu berorganisasi itu gimana, terus kayak kita di dalam organisasi itu ngapain aja, walaupun ya secara umum kita udah lihat di internet, kita banyak nyari juga, tapi ya untuk di lapangan sendiri pas SMP itu kita belum ngerasain banget, karena itu ya hambatannya salah satunya corona. Dan alhamdulillah ya karena rasa penasaran itu dan rasa keinginan kita untuk masuk ke organisasi, jadi ya di SMA kita lanjutin lagi, karena emang kayak udah istilahnya kalau zaman sekarang tuh candu aja gitu di organisasi itu, jadi kayak pengen ngulik lagi masuk lagi ke organisasi apa gitu. Jadi ya itu sih salah satu yang saya di SMP juga. Jadi kalian jadi ketua organisasi ini ada tujuan lain nggak selain bersaing gitu? Apa emang cuman bersaing doang nih? Jadi ketua organisasi biar bersaing aja nih, biar apa setara gitu? Kalau untuk bersaing ya, ini nggak apa-apa dijawab sama saya dulu. Apa emang cuma nambah pengalaman doang nih? Kalau untuk bersaing sih sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak ada keinginan kuat untuk bersaing gitu. Tapi kalau misalkan untuk saling bekerja sama dan menunjukkan yang terbaik, ya itu ada, itu pasti. Karena ya balik lagi OSIS sama MPK tuh pasti selalu berhubungan gitu ya. Apalagi kalau misalkan di dalam program kerja yang dilaksanakan di sekolah gitu pasti. Jadi selain menambah pengalaman juga kita juga nambah relasi juga sebenarnya kan, kalau misalkan di organisasi itu sih sebenarnya. Kalau untuk Mas Pandi sendiri gimana? Jadi kenapa alasan jadi ketua gitu atau gimana? Ya. Oh, jadi alasannya jadi ketua gitu. Apakah emang pengen bersaing doang biar setara atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Kalau menurut saya sendiri ya, ini pribadi saya sendiri, saya jadi ketua tuh emang pengen ngerubah sistemnya. Jadi saya lebih mempunyai pendapat sendiri buat ada sistem yang bisa dikembangkan lagi, dan emang saya tuh pengen MPK itu berkembang gitu, nggak cuma MPK sih, karena OSIS MPK tuh saya pengen komunikasi dan kerjasamanya itu makin baik gitu. Jadi alasan saya kenapa ngambis banget waktu yang lalu-lalu tuh pengen jadi ketua, karena ya saya punya tujuan gitu. Dan alhamdulillah sekarang progresnya sudah kelihatan ya Mas Yuwan, kita masih berprogres lagi, masih meningkatkan lagi cara kerjasama dan komunikasi kita, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tercapai lah target yang kita akan gapai gitu. Oke. Lanjut ya, pertanyaan kedua ya. Kenapa kalian mau jadi ketua, tapi walaupun kalian tahu jadi ketua tuh sibuk banget. Kayak kalian tahu resiko jadi ketua kan pasti sibuk nih, akademik disingkirin dulu untuk jadi ketua nih. Jadi kenapa tuh? Kenapa kalian masih mau jadi ketua? Dari siapa dulu nih? Sok silakan. Mas Yuwan. Kenapa? Oke, jawab ya. Kenapa kita masih milih buat jadi ketua? Apalagi kita udah tahu resikonya itu besar buat jadi ketua. Apalagi sampai nilai akademiknya itu kata Mas Yanuar tadi disingkirin gitu ya. Sebenarnya itu juga jadi tantangan buat kita juga sih sebenarnya. Jadi challenge lagi buat kita, karena kita pengen diri kita berkembang, kita pengen diri kita tuh bisa upgrade dari sebelumnya, ya mau nggak mau kita harus menerima challenge gitu. Dan gimana challenge tersebut bisa kita dapetin, ya salah satunya jadi ketua organisasi. Jadi kita bisa lebih bisa manage waktu lagi, terus bisa buat ngontrol diri lagi, karena yang kita urus atau kita pegang saat jadi ketua organisasi itu bukan diri kita sendiri aja gitu. Kita punya tim, kita punya bidangnya masing-masing. Kita juga ngejalanin banyak program bareng sama banyak orang gitu, bukan sama satu orang doang. Jadi walaupun resikonya besar, tapi hal baik atau keuntungan yang saya terima pun sepadan gitu, bisa ngimbangin dari resiko tersebut. Dan
eh, itu nggak jadi hambatan sih seharusnya buat jadi ketua. Gimana nih Mas Panji? Ya sebenarnya gini ya, kenapa mau jadi ketua, tapi ketua itu kan resikonya besar, kenapa masih mau gitu, dan akademik tuh bisa aja tersingkirkan. Nah ini challenge saya gitu, gimana caranya kita jadi ketua tapi akademik kita tuh emang setara gitu, emang seimbang sama kegiatan kita di organisasi. Itu juga sih tantangannya, yang ini pengalaman pribadi saya semester kemarin gitu, jujur aja itu emang bener-bener wah challenge banget ya, challenging banget buat Sama-sama. ya buat kita cara ngimbanginnya itu. Iya, sama. Dan kenapa tetap mau ya, kita selain pertama melatih cara manage waktu kita, dan kedua kita juga bisa dapat benefit yang lain gitu loh, benefit yang lebih banyak dari segi akademik maupun non akademik. Misalkan saja dari segi non akademiknya kita bisa mempertambah relasi lagi, kita bisa melatih public speaking kita gitu. Nah sebenarnya ya kembali lagi ke jawaban saya yang awal sih, kenapa mau jadi ketua gitu, karena saya memang ada tujuan buat jadi ketua dalam organisasi ini, dan emang banyak benefit walaupun disandingi dengan resiko juga yang banyak sih gitu Mas Erwin. Oke. Kalian kan sibuk nih ya orangnya ya. Iya. Waktunya tuh sempit banget. Kalian selain ngelakuin hal akademik ataupun jadi OSIS atau MPK ini, kalian tuh santai-santai aja nggak sih, kayak main gitu, jalan-jalan apa gimana gitu? Apa kalian terpaku banget ke meja nih, kerjain tugas gitu? Jadi gimana nih? Sok. Jadi gimana ya, buat keseharian sih kita kayak orang normal ya, Oh, nggak bener-bener oke. terpaku di meja gitu, duduk terus di dalam kelas. Sebenarnya enggak sih, kita juga keluar main, ada main, cuma ya emang yang membedakan tuh kita ya kayak Lanjut. Lanjut. ya yang membedakan tuh ya kita kayak sekarang ini mungkin Bagus. Ya, apa? Lanjut. mungkin pulangnya tuh lebih sore gitu, dan lebih ada banyak dispen yang kita dapat gitu, dan apa ya, kita tuh bakal sering minta tugas tambahan buat guru buat ngejar nilai kita, buat ngejar nilai yang kita dispen gitu, yang kita nggak ada di dalam pelajaran gitu. Sebenarnya kita sehari-hari kayak orang normal biasa, nggak aneh banget lah gitu ya Mas Maksudnya Iwan. kayak matanya hitam gitu. Iya. Aduh, Enggak. enggak, itu kita ya biasa aja Iya. gitu. Oke, Mas Iwan gimana? Kalau untuk saya sendiri sama aja sebenarnya, jawabannya kayak Mas Panji. Ya kita sama kayak orang normal biasa aja, walaupun kita ketua bukan kayak orang yang benar-benar spesial banget, kita benar-benar di meja diem cuman ngeluh ke laptop buku enggak. Kita juga butuh refreshing, kita juga butuh hiburan tentunya. Kita juga punya quality time sendiri sama teman, sama keluarga, itu pasti kita udah bisa bagi. Dan apa ya, ya kita masih butuhin itu ya Ji, karena kalau misalkan benar-benar kita cuma ngeluh atau ambis di satu kegiatan aja, jujur saya orangnya nggak bisa kayak gitu, kayak cuma satu kegiatan dilakukan 4 jam, 5 jam atau 6 jam, itu saya nggak bisa. Saya harus kayak selang-seling lah gitu, ada seriusnya, ada mainnya gitu. Jadi walaupun kita jadi ketua organisasi ya, tapi tetap sama aja kayak anak-anak lain ya, kita masih butuh main, kita masih ada kumpul sama keluarga, kumpul sama temen, itu masih ada gitu. Jadi kita nggak nyingkirin, jadi kita nggak ngorbanin masa muda kita juga buat organisasi gitu. Jadi ya walaupun jadi ketua organisasi, kita masih bisa sama-sama. Oke. Jadi selama kalian jadi ketua ini, kalian akademiknya gimana nih? Kalau boleh nanya nih ya, soalnya ini agak privat ya. Iya. Kalau boleh nanya, akademik kalian makin naik atau makin turun nih? Sok, silakan dijawab. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Gimana deh? Ganti, jangan Panji terus. Untuk akademik ya, kalau untuk di awal saat jadi pengurus OSIS sebelum jadi ketua itu masih oke, masih saya bisa manage. Cuma kemarin itu, ini jujur aja ya, waktu semester kemarin, semester kelas 11 semester 1 ya, kelas 11 semester 1 itu kan kita baru awal-awal banget jadi ketua kan, kita nerima banyak job, terus kita juga adaptasi dari pekerjaan kita atau job kita yang sebelumnya sebagai pengurus biasa, sekarang udah jadi ketua gitu. Nah itu benar-benar butuh banget kebiasaan kita buat manage waktu gitu, karena kerasa banget kemarin kayak pulangnya sore atau pulangnya sampai malam gitu ya Ji. Terus kayak jam belajar kita harus kepotong sama kumpulan, rapat, pesawat, atau kayak ngerjain itu, ngatur ini ngatur itu gitu. Itu benar-benar berdampak banget ke nilai akademik gitu. Jujur aja kemarin tuh lumayan sedikit turun sih, tapi alhamdulillah turunnya tuh nggak terlalu jauh setelah dihitung-hitung ya, walaupun waktu awal tuh
ada rasa kecewa, tapi ya ini juga jadi pelajaran buat diri saya untuk kedepannya gimana caranya diri saya bisa manage waktu biar bisa lebih fokus di akademik dan juga lebih fokus ke organisasi OSIS ini. Gimana nih? Apakah langsung terjun payung kah? Aduh, gimana ya? Kalau terjun payung sih kurang kayaknya. kurang. Karena jujur gini, karena saya juga awalnya ya emang adaptasi sih. Oke. Baru jadi ketua gitu kan. Kita jadi sering pulang malam gitu dan banyak kegiatan. Jadi emang sebenarnya kalau dibilang salah pribadi ya memang salah pribadi. Cara memanage waktunya emang kurang gitu. Dan ini mohon maaf ya, saya tuh mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sampai beberapa kali diprotes ya sama Bapak Ibu guru dan dikasih nasihat gitu. Kenapa nilainya turun dan ya dikasih ujangan-ujangan gitu, jangan terlalu dominan ke salah satu, harus benar-benar seimbang keduanya gitu. Kamu tuh di SMA nggak cuma ada organisasi tapi juga ada akademik buat maju ke masa depan gitu. Dan ya terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menasihati saya dan memberi saya pengetahuan dan sudut pandang yang benar-benar luas ya. Kembali lagi ke awal, ya emang turun sih. Mas Januari emang turun sih. Turun ya? Iya emang turun. Iya, ini kita berdua turun Iya, gitu turun. aja, intinya gitu aja. Ya, intinya gitu, jujurnya turun sih. Oke. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Iya. Menurut kalian versi pemimpin yang hebat tuh kayak gimana sih? Hebat. Gimana ya? Agak berat ya. Gimana? Sok, silakan. Siapa dulu nih? Sok, kalau kalian ada jawaban langsung jawab aja. Gimana Mas Iwan? Yang berat banget ya? Pemimpin yang hebat menurut versi saya Ya, versi saya sendiri mengambil dari beberapa sumber, baik dari pelajaran hidup dari orang tua ataupun dari luar yang saya cari sendiri gitu. Pemimpin yang hebat itu pemimpin yang bisa memanage dirinya sendiri, itu pertama, karena kita nggak bisa memimpin orang lain kalau misalkan kita belum bisa manage diri sendiri, karena nantinya jadinya kacau gitu. Abis itu yang kedua, pemimpin yang bisa untuk manage timnya. Jadi apapun keadaannya, apapun keadaan lapangan maupun keadaan dia, tapi dia masih bisa untuk adaptasikan dirinya untuk bisa mengatur atau bisa memanage tim-timnya yang lain gitu saat di lapangan maupun saat ada rapat atau apapun itu. Kemudian yang ketiga, ini nggak apa-apa nih, ada banyak. Nggak apa-apa. Iya. Yang ketiga itu pemimpin yang memiliki kepekaan terhadap sekitar. Jadi pemimpinnya itu nggak egois dan dia masih mau ngelihat sekitarnya gitu. Kayak misal ada yang kesusahan atau apa gitu, dia masih mau untuk membantu dan tidak bersifat otoriter. Otoriter. Tidak bersifat otoriter, itu sih yang dalam versi saya. Dan ada lagi sebenarnya. Jadi satu lagi ya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang dia sebentar ada susah bingung. Ada susah nyebutinnya. Susah katanya. Sok, silakan. Ambil waktunya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang fleksibel. Pemimpin yang bisa mengatur dirinya dalam setiap keadaan. Jadi mau apapun keadaannya, ya dia bisa masuk gitu, tapi tetap dalam keadaan tenang walaupun keadaannya dalam keadaan krisis sekalipun. Itu yang paling penting sih menurut saya. Mas Panji gimana nih? Jadi menurut saya pribadi ya, cara memimpin yang baik atau pemimpin yang baik itu seperti apa? Karena jujur saya juga masih belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Iya. Menurut saya sih pemimpin yang baik itu pemimpin yang siap akan perubahan dan siap bertanggung jawab atas resiko dan mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Sebenarnya banyak sih, dan arti pemimpin itu nggak cuma satu atau dua ya, masih banyak dan kita nggak bisa sebutin semua ya Mas Iwan. Tapi menurut saya ada hal-hal yang memang teratas lah, yang top gitu, cara menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin yang baik itu seperti apa. Ya pertama bertanggung jawab, kedua siap menanggung risiko, siap akan perubahan dan bisa mengatur anggota-anggotanya dengan baik.
maksudnya mengatur anggota-anggotanya dengan baik tuh mendelegasikan tugas-tugasnya dengan baik dan nggak cuma bertumpu pada satu orang atau satu apa ya bilangnya satu kelompok aja ya gitu Mas Yuda. Kita juga bisa membagi harus bisa membagi tugas-tugasnya itu ke suatu kelompok-kelompok yang lain gitu. Dan menurut saya sih yang paling penting sih itu kita bisa mendelegasikan tugas-tugas yang memang harusnya kita sebarluaskan gitu. Jadi nggak bertumpu pada satu kelompok doang dan tidak memberatkan gitu jadinya. Menurut saya sih itu Mas Yanwar. Oke. Ini izin minum dulu ya. Oke, Ini silakan. sebenarnya kalian berdua udah minum cuman di belakang, tapi karena ada brandnya kita Iya. nggak disponsori ya. Ya. Maaf aja nih. Aduh. Ya, apa. Oke. Jadi kalian masih ini mengejar apa ya bahasanya? Pokoknya mengejar goal kalian jadi pemimpin, seorang Iya, pemimpin kayak gitu. masih banyak yang kurang dari diri Iya. kita masih belajar. Berarti apa ya? Gimana ya bahasanya? Aduh. Gimana ya bahasanya? Pokoknya kalian tuh masih berkembang gitu Iya, selama masih ini. Masih harus berkembang. Di akhir masa jabatan kalian mikir gak gitu kalau versi pemimpin yang kalian ada di kepala kalian ini bakal tercapai gitu? Gimana nih? Silakan. Oke. Jadi di akhir masa jabatan ya, saya sih emang yakin bahwa kepemimpinan yang saya pahami dan yang saya jadikan acuan gitu, saya bakal emang kekejar gitu. Karena kita tuh berorganisasi memang waktunya tuh satu periode, berarti 1 tahun ya. Kita tuh harus memaksimalkan dan memanfaatkan waktu 1 tahun itu tuh buat yang mengejar goals kita. Jangan sampai ada yang kita tuh punya goals cuma belum kekejar gitu, itu urusannya ribet lagi tuh nanti. Iya. Dan udah pasti sih kalau saya pribadi, saya memang yakin bahwa kepemimpinan yang saya jadikan acuan itu pertama saya usahakan semaksimal mungkin untuk saya gapai, dan kedua saya percaya saya bisa gapai seperti itu. Oke. Jadi gimana nih Mas Iwan? Soalnya apa ya? Kita kan udah mulai pertengahan periode nih, Iya. periode. Sebentar lagi sih. Sebentar sih saya dulu sama pertanyaannya tuh maksudnya kepemimpinan yang kita ingin gapai untuk kita sendiri gitu nanti bakal Iya, tercapai atau iya. enggak. Oh itu kalau untuk kita sendiri ya sebenarnya ya saya yakin, sangat yakin karena dari awal tuh udah bener-bener diplot banget, kita udah bener-bener ada tujuannya gitu buat kedepannya kita mau ngapain aja, hal apa yang bakal kita capai, dan itu udah harus kita udah harus kita gapai gitu. Karena mau bagaimanapun juga tiap orang pasti mau ada perubahan dalam dirinya dan tiap orang pasti mau ada hal baik yang tumbuh dari dirinya gitu. Jadi ya untuk di akhir periode nanti saya bakal usaha sekuat mungkin dan sebisa saya. Tapi ya apa salahnya kita break the limit ya kan? Ya. Apa salahnya kita buat ngelewatin limit kita sebelumnya gitu untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara kalian membangun motivasi atau semangat di organisasi kalian? Nah, ini penting banget nih, soalnya kan nggak mungkin kan nggak mau punya anggota yang malas-malasan gitu kan. Iya. So, silakan dari mana dulu nih? Membangun motivasi. Dari mana ya Mas Gimana Iwan? nih? Membangun motivasi untuk para anggota. Ya untuk motivasi sendiri, ya itu kayak yang saya jawab tadi di pertanyaan keberapa ya, yang saya jawab kalau jadi pemimpin itu harus bisa mengendalikan diri sendiri karena nantinya secara langsung maupun tidak langsung diri kita tuh pasti akan dijadikan contoh baik oleh tim kita ataupun orang lain yang di luar organisasi gitu selain OSIS ataupun MPK. Itu pasti diri kita dijadikan cerminan bagaimana sih ketua itu, apakah ketua sudah baik, apakah ketua sudah apakah ketua sudah bisa menunjukkan hal yang bisa memotivasi mereka gitu. Nah, mau tidak mau saya hal pertama yang saya lakukan itu memperbaiki diri saya sendiri gitu. Karena ya tadi kita dijadikan cerminan. Yang kedua itu bisa, kalau ini versi saya sendiri ya Mas Panji dan Mas Anwar. Ya. Jadi kalau misalkan kadang saya itu suka ngobrol sama anak-anak gitu, kayak nanya sama pengurus-pengurus itu tuh, kalian tuh gimana sih sama dosis, atau misalkan perasaan kalian itu gimana, atau ada yang mau diobrolin atau enggak. Nah di situ tuh kadang saya suka sedikit baik motivasi ataupun unjangan buat mereka gitu, gimana sih baiknya
Jadi kadang mereka juga yang minta sendiri kan mau ngobrol atau gimana gitu. Nah itu jadi salah satu jembatan juga buat saya ke mereka untuk menyampaikan motivasi walaupun secara tidak langsung gitu. Ataupun bisa juga ya kadang kalau misalkan emang lagi mood Ada yang nonton ya? kalau Ada yang misalkan nonton ya? Nonton di belakang. kalau lagi mood atau ada referensi motivasi atau tiba-tiba keluar dari kepala saya motivasi gitu yang emang harus disampaikan ke mereka karena itu berdampak baik buat mereka, ya udah kadang saya suka sampaikan ke mereka harus gini atau misalkan kalian tuh harusnya kayak gini, tapi ya balik lagi saya nggak bisa langsung kasih ikannya ke mereka, tapi saya kasih pancingannya dulu karena nggak bisa kita langsung ngasih orang jawaban tapi kita nggak ngasih caranya gitu. Kadang itu sih buat ngasih motivasi, jadi saya nggak bisa secara langsung buat ngasih motivasi gitu. Kadang ya mereka harus mikir sedikit lagi. Oke, berarti disuruh mikir nih. Iya. Oke, silakan Mas. Tapi ya nggak selamanya saya kayak gitu gitu. Jadi Oke. ada momen-momen tertentu juga. Oke, silakan Mas Panji nih. Gimana nih? Jadi gimana ya buat membangun motivasi? Mumpung ada anggotanya nih. Ini ada yang nih ada di yang belakang nonton layar ini. ada anggotanya Iya. nih. Ini di depan layar ya anggotanya. Oh iya. Ini Di depan layar nih. anggotanya. Jadi buat membangun motivasi dalam organisasi itu ya kita nggak memungkiri gitu, dalam organisasi pasti ada orang yang malas-malasan. Iya. Mas Yanuar, Mas Yuan. Ya cara sebenarnya saya tuh lebih mengantisipasi hal yang emang ada orang yang malas-malasan dalam organisasi. Ya pertama kita push terus, kita beri dorongan lagi dan kita sebenarnya apa yang mempengaruhi mereka buat malas-malasan di organisasi gitu. Kita lihat dari balik layarnya apakah ada faktor eksternal gitu ya mendorong mereka, jadi mereka emang nggak bisa bukan nggak bisa sih, jadi terhalang gitu dan terhambat buat masuk organisasi gitu. Ya. Dan kalau emang kita udah usaha memberi dorongan, memberi masukan kepada orang yang di dalam organisasi itu yang malas-malasan dalam organisasi itu dan memang belum ada perubahan dan kita lihat memang faktor eksternalnya tidak ada yang bukan cukup berpengaruh sih ya. Jadi bukan faktor eksternal gitu ya Mas Yanuar. Kita ya bakal ada tindakan tegas sih kalau kayak gitu. Pertama buat pembelajaran pengurus-pengurus yang lain. Kedua kita tuh nggak mau, kasarnya sih nggak mau ada benalu dalam organisasi ya Mas. Iya, itu benar Jadi sih. seperti itu. Dan kalau buat anggota-anggota yang lain biar tambah semangat dalam masuk organisasi ini lagi dikembangin sih ya, lagi dalam proses pelaksanaan sih. Jadi kita bakal sering-sering bikin suatu kegiatan gitu yang lebih mengeratkan pengurus satu sama lain gitu. Contohnya saja bikin program dalam satu organisasi, walaupun enggak ke luar organisasi. Misalkan kita bikin program buat sekolah, buat murid-murid sekolah, enggak. Jadi kita bikin program enggak cuma buat murid-murid sekolah, tapi juga kita bikin program buat internal organisasi kita sendiri, misalkan kayak games gitu kan. Iya. Jadi menurut saya sih itu ya Mas. Oke. Kalau kalian kalian ini kan ada yang malas-malasannya ya pasti ya. Kalau ada orang anggota yang palanya batu gitu, susah dikasih tahu, kalian tindak lanjutnya gimana sih? Apa mau langsung dikeluarin dulu apa dikasih apa dulu gini? Kasih itulah. Gimana nih? Sok, silakan. Sok, siapa dulu? Oh. Oke, jadi kalau emang udah batu banget, udah batu banget kayaknya ya. Iya. Oh. Nggak langsung keluarin sih, kita kan Oke. kita ada peraturan kan, jadi nggak boleh langsung keluarin kecuali emang keluar SP3 gitu. Jadi paling kita mengeluarkan SP dulu, dan kalau memang SP-nya sudah menyentuh SP3 dan masih tetap sama saja gitu ya. Kalau misalnya udah SP3 itu di sidang nggak ya? Oh, kalau udah SP3 tuh ya di sidang sebenarnya bukan sidang secara formal sih ya, paling sidang secara ya kita datengin orangnya gitu, kita tanyain lagi apa alasannya kenapa malas-malasan dalam organisasi gitu. Dan kalau emang udah SP3 mulai atau SP3 pengen dikeluarin gitu, pasti itu ada sidang formalnya, kita ada berita acaranya, dan laporan-laporannya dan sebagainya gitu. Tapi kalau SP sebenarnya di angkatan saya belum mengeluarkan SP, dan semoga saja jangan sampai mengeluarkan SP gitu. Dan saya berharap dan semoga pengurus-pengurus di organisasi baik OSIS maupun MPK saling tetap terus semangat, jangan sampai menyerah gitu, walaupun emang tugasnya berat gitu. Ya, oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya Allah.
Jadi gimana nih untuk Rosiwan. ketua OSIS, apakah proses sama apa ada yang beda nih? Mungkin OSIS lebih tegang gitu kan, langsung dikeluarin. Nakal dikit keluar gitu. Enggak kayak gitu. Tapi ya hampir sama sebenarnya caranya. Kita ya di awal pasti kita cari dulu latar belakangnya kenapa sih dia bisa malas-malasan. Kalau misalkan masih batu kerikil nih ya, belum batu kali. Oke. Ini batunya belum batu banget nih, Iya, masih belum batu batu. kecil. Nah, Oke. itu ya kita cari latar belakangnya dulu. Kita maksudnya kita eye to eye lah ngobrol sama orang yang bisa dibilang kepalanya batu gitu, males-malesan segala macam gitu. Kita cari latar belakangnya kenapa nih dia bisa kayak gini, baik itu faktornya secara internal maupun eksternal ya Ji. Karena kita nggak tahu di eksternal mereka gimana, di internal mereka gimana kita nggak tahu. Jadi kita harus ngulik lagi apa sih reason mereka berlaku kayak gitu di dalam organisasi. Karena kan Oke. itu kewajiban mereka gitu sebagai pengurus untuk bisa profesional di dalam pekerjaan mereka. Nah, Oke. ya sama kayak tadi, pasti ada tahapannya dulu, nggak langsung dikeluarin, ada SP2, SP3. Kalau udah SP3 selesai dan memang sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi, ya sudah, mau tidak mau, baik itu teman baik, teman dekat, sahabat, atau apapun itu dalam organisasi, kita masih harus tetap profesional gitu. Jadi ya mau nggak mau, mohon maaf kita keluarkan. Dan alhamdulillah di kepengurusan tahun ini itu alhamdulillah belum ada, dan jangan sampai ada yang seperti itu di kepengurusan saya hari ini. Oke. terima Oke. kasih. Ini durasinya berapa ya? Cukup udah nggak apa-apa, lebih Udah, Iya, cukup. lebih 20 Cukup nih. menit mah nggak apa-apa. Cukup ya. Gak apa-apa nih. Apa mau lanjut aja? Ya, Terserah hostnya, terserah produser ya segala macam. Silakan. silakan, Mau gimana? lanjut nggak? Karena seru gitu. Kayaknya sutradara udah ngamuk-ngamuk ya. Karena udah lama nih, udah Iya. sore juga ya. Iya. Kalian pasti mau balik. Gue juga mau balik. Polisi. Juga mau balik. iya, sama sih. Aduh, ada yang jatuh. Di Ya, maaf ya. balik layar tuh ada aja kejadiannya ya. Ada aja ya. Ada aja gitu. Jungkir balik, gitar jatuh. Iya, gitar jatuh. Diem, duduk. Dulu ada aja gitu lah. Ya karena durasi sudah panjang dan juga waktu matahari udah mulai tenggelam ya, kita sudahan sampai sini. Mungkin ada part 2. Ada part 2 kan? Ada ya? Ada part dua. Harus ada Ada dong. part 2. Oke, ada part Oke, 2 ada. tapi hostnya bukan saya nih. Ada di belakang layar nih lagi lagi nge-side eye saya. Oke. Untuk sekarang kita sudahkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Mas Iwan dan Mas Panji ya. Iya, Terima kasih ya juga. udah Terima mau kasih, nyempatin waktunya nih Iya. untuk Poci ini ya. Terima kasih nih. Oke, sip. Oke, sip. Terima kasih juga ya untuk seluruh tim dan juga Mas Yanwar yang udah mau nih jadi host sekarang, dan juga seluruh tim yang udah mau ngeluarin waktunya juga buat ngadain posisi kali ini. Jujur seru guys, lanjutin. Oke, terima Saya kasih. juga terima kasih banyak buat tim semuanya dan Mas Yanwar yang selaku Ya. host hari ini. Ya. Buat undang kita ya. Jadi wah, harus nonton sih. Iya, wajib. Wajib. Iya kalau Buat udah sampai nonton sini semuanya. pasti udah nonton dong. Iya, pasti udah Oh, nonton iya. sih ya. Iya. Ya kan sebelum itu promosi. Ya, boleh. Ya udah ya, sampai sini Iya. aja. Udah salam ya. Udah salam. Ayo, udah langsung diri aja. Oke, Terima kasih.